Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bincang yang dimanapun Anda berada, tentunya bersama saya Tristan Streza kembali menemani Sobat Bincang bicara inspirasi seputar Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng, tentunya ngobrol santai tapi seru bareng narasumber yang luar biasa di bidangnya. Tentunya kita kedatangan narasumber dari BPH ataupun Badan Pembina Harian di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Kita sapa narasumber yang sudah hadir. Di tengah-tengah bersama kita di sini ada Bapak Amidi SE MSI. Beliau selaku Bendahara BPH UMAD Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali suara Pak Hamidi ya. Alhamdulillah. Cocok sekali untuk Pak Hamidi yang penuh menginspirasi dan juga penuh semangat untuk kita semua Sobat Bincang ya. Baik Pak, gimana kabarnya Pak Hamidi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun puasa ini masih energik, Wah, semangat. itu ya. Harus semangat. Harus semangat ya. Tak kalah semangat juga dong Sobat Bincang dimanapun Anda berada ya. Pak Amidi ini merupakan bendahara Pak ya, di Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang dan juga seorang dosen. Nah, kita akan berbicara seputar Universitas Muhammadiyah nanti. Kita akan berbicara seputar Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan tentunya kita akan berbicara tentang keilmuan Pak Amidi ya. Penasaran kan? Baik Pak Amidi ya. Kita sebelum berbicara terkait ilmu ataupun seputar kepakaran dari Bapak ya, kita akan mengupas sedikit nih BPH UMAD Palembang. Pak, mungkin Sobat Bincang yang ada di rumah belum mengetahui tentang BPH itu apa sih? Terus apa fungsi BPH di UMAD Palembang? Bisa Pak dijelasin untuk Sobat Bincang yang ada di rumah? Baik, Sobat Bincang di rumah dan di mana saja berada, perlu kami sampaikan bahwa BPH itu adalah Badan Pembina Harian yang ditunjuk oleh pimpinan pusat melalui Dikti sebagai perpanjangan tangan Dikti di daerah. Dalam hal ini adalah di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ini. Adapun BPH itu beranggotakan 5 orang untuk di UMAD Palembang ini, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 2 anggota. Nah, kemudian BPH itu sendiri berperan atau berfungsi sebagai pemberi arah atau pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ya, dalam rangka untuk melaksanakan operasional pendidikannya. Nah, kemudian tugas lainnya adalah menyusun anggaran bersama senat dan pimpinan, kemudian menyusun rencana induk, kemudian membuat statuta, dan beberapa tugas yang lain. Jadi intinya adalah sebagai perpanjangan tangan pusat melalui Dikti yang ditugaskan di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ini. Iya, kalau bahasa awamnya itu semacam yayasan Pak ya? Enggak, bukan. Itu semacam suatu lembaga yang ditugasi pada perguruan tinggi Muhammadiyah atau Asia yang berada di seluruh Indonesia ini. Oke, jadi setiap perguruan tinggi ada BPH-nya. Nah, tinggal tingkatannya. Kalau dia misalnya amal usaha itu atau perguruan tinggi itu berada di bawah PWM, maka BPH itu ditugasi oleh PWM atau di SK oleh PWM. Kalau perguruan tinggi itu berada di bawah Dikti, maka BPH itu ditugasi atau di SK oleh Dikti. Oleh Dikti. Ya, Diktinya Muhammadiyah. Dikti Muhammadiyah, yang perguruan tinggi Pak ya, Majelis Dikti kita ya. Nah, kalau untuk di BPH kita sendiri ditunjuk oleh Dikti ya, Pak Majelis ya? Dikti pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, memang kita untuk di sini Pak ya terpusat di Muhammadiyah Yogyakarta Pak ya, pusat kita ya. Jadi selain itu tadi pembinaannya sebagai pengawas Pak ya, penyusun anggaran dan pembinaan bagi seluruh karyawan baik dosen maupun tenaga pendidikan Pak ya. Baik Pak, kalau kita berbicara pembinaan nih ya, tentunya saya penasaran juga kira-kira untuk pegawai ataupun karyawan di UMAD ini apa saja Pak yang menjadi yang dibinanya, sektor apa aja?
Baik, BPH itu mitranya rektor atau rektorat ya, yang terdiri dari rektor, wakil rektor ya, dekanat dan sebagainya itu ya. Nah, sementara BPH itu tidak operasional, dia memberikan arah dan pertimbangan kepada pimpinan. Nah, action atau operasionalnya pimpinan, pihak manajemen, ya, pihak manajemen. Jadi tidak bisa bertindak langsung. Misalnya begini, begitu BPH melihat misalnya ada sampah, lingkungan tidak bersih. Nah, kami BPH tidak bisa langsung, tidak bisa langsung menginstruksikan atau memerintahkan kepada pegawai kita, dek terbersih, nggak bisa. Nah, kita yang bisa sebatas wewenang kita memberitahu kepada pimpinan. Mengarahkan Pak Rektor atau wakil rektor bidang kemahasiswaan atau bidang dua SDM Nah, tadi itu agak kurang rapi, Bu. Nanti barangkali yang bagian itu yang menugaskan pada langsung karyawannya, para pegawai yang bersangkutan. Nah, kalau BPH nggak bisa langsung. Iya, jadi nggak bisa muluk-muluk kita langsung benerin sampah, nggak bisa juga ya. Itu beda tupoksi kerja ya. Oke. Baiklah, lebih ke pembinaan dan juga pengawasan tadi, pengarah Pak ya. Oke. Terutama yang di pihak manajemennya. Nah, nanti pihak manajemen yang menurun ke bawahnya. Jadi jelas Pak ya, jenjangnya Pak ya, berjenjangnya. Nah, dari fungsinya tadi ada juga pembinaan Pak. Apa saja yang dibina oleh BPH kita ini? Nah, intinya pembinaan yang dilakukan BPH itu adalah mengenai Al-Islam dan Muhammadiyah. Nah, di samping keilmuan atau akademik ya, nah yang lebih fokus lagi adalah masalah Al-Islam dan Muhammadiyah. Nah, mengapa? Karena perguruan tinggi ini atau alam usaha yang kita jalankan ini ya, menitik beratkan kepada nilai Islamnya, dan Muhammadiyahannya. Nah, untuk itu barangkali setiap pegawai itu diarahkan ke sana. Jadi kadang-kadang walaupun BPH tidak langsung ke operasional melalui petugas atau melalui unitnya, dalam hal ini unit IK. Nah, BPH yang mengarahkannya. Misalnya selama ini kan kita ada Pak Ridwan ya. Nah, Pak Ridwan ini bagaimana dengan pegawai kita atas IK-nya? Oh Pak, ada beberapa pembinaan seminggu sekali. Nah, kita yang di situ yang kita kontrol. Nah, itu sifatnya. Nah, jadi kalau minggu kemarin kita sempat Pak membahas tentang IK. Mungkin udah dijelaskan juga ya bahwasanya oleh Pak Ridwan tadi Pak. Pak Ridwan tadi sudah menjelaskan IK itu apa dan pembinaannya. Oh, ternyata di atas IK tuh ada lagi tim ya. Tim ini adalah tim pengawasannya tadi dan juga pembinaannya tadi, pengarah Pak ya. Iya, berarti memang teman-teman semua ya. Kemarin kita sudah berbicara nih bahwasanya dalam Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini selain mahasiswanya Pak ya, ternyata pegawainya juga dibina. Dibina dan inilah orang yang membinanya. Bukan orang membina sih, tapi memang yang mengarahkan programnya, yang ditugaskan oleh Majelis Dikti Pak ya. Pusat. Nah, Pak, dalam operasional tadi, kalau tadi kan ada sempat pengawasan ya. Apa saja yang diawasi oleh BPH Pak? Kan semua unsur akademik yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ini, misalnya pegawai, mahasiswa, komponen yang terkait. Nah, namun pembinaannya tetap melalui pihak manajemen. Nggak langsung bisa serta-merta BPH itu memanggil pegawai. Tidak serta-merta. Tapi misalnya Pak Rektor mengirim surat atau meminta kepada BPH untuk melakukan pembinaan pegawai. Nah, baru BPH turun. Nah, ya, jadi memang berjenjang Pak ya. Dan juga kalau dalam institusi pendidikan berarti penjamin lah Pak ya, penjamin perjalannya roda pendidikan. Betul, tadi Pak ya. Makanya disebut perpanjangan tangan. Nah, artinya pihak Majelis Dikti tidak perlu turun langsung, sudah ada perwakilan dia, yaitu BPH. Nah, jadi sobat ya, kalau sekarang kan banyak tuh kampus abal-abal nih Pak ya, ngeri dong katanya kan, mau kuliah di kampus ini tapi ngeri. Tapi kalau di sini memang udah dijamin, sudah jelas strukturnya, nggak bisa lagi. Ya memang dari pusat pun udah menugaskan Pak ya, gitu loh. Jadi memang
Jadi ada penjamin. Penjamin ya. Benar ya. Kalau kita kan berbicara nih, kalau memilih kampus tuh kan tentunya yang dijamin oleh negara, dan Muhammadiyah ini salah satu organisasi besar Pak ya. Betul. Dan tidak kemungkinan kita ini adalah organisasi nomor 1 Pak, Islam terbesar bahkan di dunia Pak ya. Nah, itu pun udah dijamin gitu loh ya, kualitas dari pendidikan kita di UMAD Palembang ini Pak ya. Baik Pak. Kalau dari segi BPH sendiri tadi ada 5 orang penganggotakan Pak ya. Iya. Boleh dijelaskan sedikit Pak, unsur mana saja, misalnya dari unsur dari Ortom kah atau unsur mana? Boleh dijelaskan sedikit Pak. Baik, dari 5 orang anggota BPH ini tadi dari unsur 3 orang itu diusulkan oleh pimpin wilayah Muhammadiyah Kota Selatan. 3 orang dari PWM Pak 2 orang diusulkan dari lembaga yang bersangkutan, PTM yang bersangkutan. Dalam hal ini Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang yang mengusulkan 2 orang itu. Nah, jadi 5 orang jumlahnya. Jadi 5 orang itu tadi 3 orang dari PWM dan 2 orang dari internal UMAD sendiri yang mengusulkan. Nanti, syaratnya apa sih Pak? Sebentar, dari 5 orang itu setelah dihasilkan nama atau didapat nama-nama diusulkan ke PWM. Nah, dari PWM nanti baru mengusulkan ke Majelis Dikti. Jadi memang berjenjang seperti itu Pak ya? Nggak bisa langsung ke PWM aja langsung ya? Saya ulangi lagi, jadi 2 orang itu diusulkan rektor ke PWM. Baik. 3 orang tadi langsung PWM yang mengusulkan. Nah, dari dapatlah 5 orang. Nah, 5 orang ini nanti diproses oleh PWM untuk diusulkan ke Majelis Dikti. Nah, kemudian Majelis Dikti dengan serta-merta nanti keluarlah SK-nya. SK BPH dari Majelis Dikti. Jadi memang ditugaskan Majelis Dikti langsung ya, pimpinan pusat Pak ya. Jadi memang tidak tunjuk tangan ini Pak ya. Nah, dari 5 orang itu seperti kata Pak Sutrisno, syaratnya apa? Syaratnya kan sesuai dengan klasifikasi dan tugas yang akan dijalankan. Yang pertama misalnya ada pengetahuan AIK-nya. Yang kedua ada pengetahuan yang akan ditugaskan. Seperti saya BPH, berarti latar belakang saya harus ekonomi. Benar. Kemudian yang ketiga sekretaris Nah, berarti dia minimal orang-orang yang sudah dari organisasi. Salah satu syaratnya kan. Nah, anggota melengkapi. Nah, 2 anggota ini melengkapi dari 3 fungsi yang akan diberlakukan di BPH itu. Pak, kalau tadi anggota kan diusulkan dari rektorat kita Pak ya? Ya, 2 orang. 2 orang ya anggotanya. Bisa saja terdiri dari dosen atau pegawai? Bebas. Bebas Pak ya, jadi ya. Bisa juga dari eksternal ya? Bisa dari eksternal, asal yang mengusulnya rektor. Tapi tidak mengusul asal-asalan juga Pak ya? Harus ada syarat lagi ya. Syaratnya minimal orang yang tahu dan mengerti tentang perguruan tinggi. Nah, itu yang pokok. Tentunya harus ada nomor induk Muhammadiyah Pak ya. Nggak bisa ya kalau seandainya memang ada kan dosen luar nih Pak, dosen luar. Tapi dia belum memiliki nomor induk Muhammadiyah. Nah, mungkin belum memenuhi syarat berarti untuk diusulkan. Belum memenuhi syarat tadi ya. Berarti Trisno bisa juga ini nanti ya. Bercanda sobat ya. Jauh-jauh ya. Baik Pak. Berarti memang secara tugasnya yang menarik juga ya kalau jadi BPH Pak ya. Jadi penjaminan lah ya dari Muhammadiyah, ditugaskan dari pusat ya, yang bertanggung jawab langsung ke pusat, ke Dikti tadi Pak ya. Baik makanya, ya sobat. Makanya setiap akhir tahun BPH membuat laporan. Laporan yang disampaikan kepada Majelis Dikti pusat. Ya benar-benar ya. Menarik juga langsung ke pusat ya, bukan lagi daerah Pak ya. Ya. Baik Pak, nanti kita akan juga membahas tentang kepakaran Bapak ya. Tadi udah di-spill sedikit nih tentang ekonomi ya. Bapak ini merupakan salah satu dosen Pak ya, dengan kepakaran ekonomi. Penasaran sobat? Bincang di mana berada ya, kita akan mengupas tentang kepakaran yaitu tentang ekonomi. Kita kaitkan dengan puasa. Kita akan mengupas tentang puasa dan ekonomi. Ya. Kaitan puasa dan ekonomi itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Nah, baik Pak Sutrisno, bahwa dari sisi ekonomi ini ibadah puasa atau bulan Ramadan ini memberi peluang kegiatan ekonomi yang luar biasa. Kalau sobat bincang lihat ya, sekarang ini mulai dari awal Ramadan hari Sabtu tanggal 1 yang lalu.
Nah itu mulai diganggang ya, sudah dipadati oleh pelaku bisnis yang menjual takjil ya, yang di jalan nah, ya, di jalan-jalan ya. Jadi sobat bincang jangan heran kalau nanti berlalu lintas atau berlalang di gang-gang, di kampung-kampung macet, jangan heran karena kegiatan ekonomi sedang marak. Mengapa sedang marak? Karena memang momennya memungkinkan orang-orang mau berbelanja takjil. Kadang-kadang bukan lagi di gang-gang, di tempat-tempat khusus pun disediakan untuk berbuka puasa, membuat tenda besar, bahkan dimotori oleh pemerintah daerah sendiri seperti yang ada di depan Masjid Agung di di area parkirnya Pak ya? Ya, daerah parkir. Kemudian di seberang itu apa? Montera itu udah ada stand-stand ya? Ada stand-stand takjil itu. Nah, inilah peluang ekonomi yang bisa direbut oleh masyarakat atau pelaku bisnis yang ada. Bahkan kadang-kadang banyak pelaku bisnis dadakan yang sebelumnya dia tidak berjualan, tidak berdagang, begitu tiba Ramadan, kami berlomba-lomba berdagang berjual takjil, berjual ini, berjual itu dan sebagainya. Sehingga tidak heran kalau jalan-jalan rata-rata jam-jam yang mereka rawan macet pada saat jam-jam mereka buka usaha itu atau buka barang dagangannya, menggelar barang dagangannya itu mulai terjadi kemacetan. Karena para konsumen itu kan berbelanja rami sekali, belum lagi mereka tidak memperhatikan kendaraannya, sembarang parkir aja, tambah macet jadinya. Tapi memang itu menurut ekonominya menambah income, pendapatan luar biasa. Jadi peluang ini bisa dipaparkan ibu-ibu atau emak-emak untuk menambah pendapatan. Dan pasca Ramadan kadang-kadang biasanya menimbulkan gairah usaha bisnis. Karena selama Ramadan kan mereka terbiasa berjualan, membuat ini, membuat itu, berdagang ini, berdagang itu. Sehingga pasca Ramadan mereka masih tertarik untuk melakukannya secara kontinu. Nah inilah sebagai dampak dari pasca Ramadan. Jadi Ramadan ini memang luar biasa sebagai bulan penggemblengan, baik dari penggemblengan iman dan takwa, termasuk penggemblengan bisnis. Benar ya. Luar biasa, luar biasa sekali. Jadi memang kalau kita berbicara UMKM Pak ya, misalnya yang banyak ya masyarakat yang berjualan, bahkan melihat peluang ini pertama kali jualan dan tertarik lagi pasca Ramadan. Tadi. Mereka masih berlanjut. Nah inilah barangkali yang menjadi menariknya momen bulan Ramadan ini. Selain mereka bisa beribadah, bisa meningkatkan intensitas ibadahnya, nah mereka juga bisa memanfaatkan peluang bisnis yang mereka harus lakukan. Dan pasca Ramadan pun peluang ini bisa berjalan, bisa tetap berlanjut. Nah, mudah-mudahan saja emak-emak atau ibu-ibu atau kawan-kawan kita mahasiswa pun ada banyak Pak mahasiswa menggelar bisnis yang memanfaatkan momen ini dia sore-sore hari misalnya ada kelompok tertentu mahasiswa kan, walaupun dia tidak membuat sendiri, dia mengambil, membeli, dijual lagi. Kan luar biasa. Pak, kalau tadi berbicara kan saya juga sempat dulu-dulunya jadi mahasiswa Pak ya. Saya beli harga misalnya pempek aja nih 1.000, saya jual 1.500. Secara hukum ekonominya kita kaitkan dengan Islam juga Pak, karena kita ke Muhammadiyah ya. Itu gimana Pak ya? Baik, sebetulnya di dalam kajian muamalah mengambil keuntungan itu sah-sah saja. Nah, untuk takaran atau ukuran berapa tingkat keuntungan yang harus kita lakukan nah, itu memang tidak ada ketentuan khusus, tapi paling tidak karena kita orang Islam, kita menimbang dari nurani lah. Misalnya begini, kalau barang itu kita beli 1.000 jangan sampai kita jual 3.000, kan berarti kan 3 kali lipat atau 200%. Tapi paling tidak misalnya kita ngambil 1.000, ya mungkin dijual kembali 1.200. Luar biasa Pak ya. Hitungannya dari 1.000 ke 3.000 itu 200%. Ekonomi banget ya. Nah, itu bahaya, itu menyusahkan orang lain, mensengsarakan orang lain. Di satu sisi dia memang mencapai keuntungan yang tinggi, yang besar tapi orang lain yang disusahkan, orang lain yang disulitkan karena dia harus membayar lebih mahal. Nah, padahal memang konsumen itu kan
bisa saja dia membeli dengan harga 300 itu, tapi kan membebanin dia. Nah, disinilah letaknya Islam itu, bahwa Islam itu selain dia mengutamakan ibadah umum atau ibadah khusus ada juga ibadah umum. Ibadah umum itu artinya kita harus berbuat baik kepada manusia. Nah, berbuat baik kepada manusia itu bukan hanya memberi sesuatu kepada manusia, bukan. Tapi tidak memikirkan keberadaan manusia itu sudah berbuat baik. Misalnya kalau saya berjualan ini terlalu tinggi harganya kan nanti kan menyulitkan konsumen menyusahkan orang lain. Jangan dong. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan itu yang dalam Islam itu dikedepankan. Ya, tapi memang tidak ada aturan khusus, Pak ya. Makanya boleh saja kita ngambil keuntungan dengan kondisi tertentu. Misalnya kita mengambil tadi kan barang Rp1.000 katakanlah, terus kita ingin menjualnya ini di daerah terpencil, daerah terpencil tersebut misalnya pendapatan mereka relatif besar, misalnya ada kebun sahang, tapi daerah itu terpencil, bisa kita menjual 2 kali lipat, bisa sah-sah saja. Dan kenapa? Karena konsumen yang membeli tidak terbebani, karena dia banyak duit dong. Karena konsep yang tadi itu terbebani tadi, Pak ya. Masa gini Pak ya, nanti jualnya ada di daerah terpencil, tapi itu sahamnya banyak, Pertamina yang banyak ada di situ. Tapi banyak duit. Sah-sah saja Pak ya. Tapi konsepnya tadi ingat tidak membebani konsumen atau orang lain. Iya, itu yang sobat ya, yang boleh sah saja sebenarnya ya. Karena nggak wajar juga Pak kalau kita jual misalnya harga 1.000 Pak ya, kita ongkos ke sana tuh kan perlu Pak ya. Karena daerah perjalanan kan ongkosnya kan besar ya. Kecuali nih kalau memang di daerah sana petani biasa, yang ekonominya ya standar sama kayak kita lah Pak ya. Jadi memang tergantung tadi Pak sebenarnya. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi tadi. Tapi Pak memang kalau seandainya gini Pak. Orang tersebut ya memanipulasi ini harga. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Artinya begini. Misalnya ada suatu barang atau produk yang harganya misalnya 500. Katakanlah misalnya air mineral cup, yang gelas Nah, kan secara umum kan orang menjual 500 Nah, tetapi karena barangkali dia memanipulasi air cup itu dia bilang misalnya ini merek lain, merek dirubahnya merek misalkan, dirubah merek supaya dia bisa menjual lebih mahal Nah, dia katakanlah, ini beda dengan yang standar 500 yang Bapak Ibu atau saudara-saudara beli. Ini beda dong. Ini lain. Makanya saya jual 2.000. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh. Ini artinya ada unsur penipuan, ada unsur kecurangan, ada unsur manipulasi. Enggak boleh. Konsumen itu harus dijelaskan karena dia punya hak. Dia punya hak untuk membeli apa yang dia beli itu. Dia memahami, dia mengerti. Misalnya ini mak-mak, ini ibu-ibu, kalau ini telur ini 2.000 Nah, kalau ini 1.000. Mengapa 2.000? Karena ini diproses ulang. Misalnya ada bahan lain yang tambahan untuk menambah nutrisinya, sehingga telurnya jadi 2.000. Sementara ini telur asli dari ayamnya, maka 1.000. Nah, itu boleh. Ini yang harus dilakukan justru karena konsumen itu dapat penjelasan, dapat pencerahan. Nah, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur manipulasi, itu boleh sah-sah saja. Tapi kalau ada unsur penipuan atau manipulasi ini dilarang, baik dalam Islam maupun dalam etika ekonomi. Dalam etika ekonomi atau dalam etika bisnis tidak boleh penjual itu melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan penyimpangan, tidak boleh melakukan manipulasi. Nah, contoh misalnya untuk dia bisa keuntungan besar, katakanlah dia penjual tahu, tahunya supaya tahan lama dikasih formalin, tidak boleh. Itu nggak boleh, baik secara Islam maupun secara etika bisnis nggak boleh. Mengapa? Karena diberi formalin, memang tahunya tahan lama, dia bisa menjual dalam jangka waktu panjang, bisa keuntungan besar, tapi kan membahayakan kesehatan konsumen. Ini tidak boleh. Nah, maka selain kita mendapat dosa, kita mendapat
dapat murka dari konsumen. Iya. Bayangkan kalau konsumen itu lama-lama mengkonsumsi formalin terlalu banyak, kan berbahaya perutnya. Iya, ada zat karsinogen lah Pak ya. Karsinogen kan berbahaya bagi kesehatannya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi di satu sisi memang penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain konsumen yang dirugikan. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Memang itu hak hukumnya ya haram Pak ya, kalau kita dapat itu ya. Haram. Nah nggak berkah usaha kita. Benar. Sobat Bincang kalau bisa nanti Sobat Bincang sudah menjadi pelaku bisnis walaupun jadi mahasiswa UMA di Palembang Nah, seperti sekarang kan saya ngajar kewirausahaan di Prodi Gizi Nah itu sudah saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa akhwat dan ikhwannya kalau saudara mau bisnislah yang jujur. Jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada penipuan. Karena selain bisnis yang jujur ini kita memikirkan konsumen, memikirkan kesehatan konsumen, kita akan menjadi berkah. Usaha kita ini menjadi berkah. Nah itu yang lebih penting lagi. Yang lagi viral nih Pak, lagi viral kita membahaslah skincare. Bapak tahu skincare Pak? Ya tahu ya. Nah itu kan ada oknum, saya nggak nyebut nama Pak ya, kita di sini nggak ada nyebut nama, tapi oknum tersebut menjual dengan harga yang sangat tinggi, tapi komposisinya tuh nggak sesuai dengan yang diklaimnya itu Pak. Secara hukum Islamnya, hukum ekonominya gimana tuh Pak? Nah itu tadi, inilah yang disebut dengan melanggar etika bisnis. Dalam Islam itu justru kita sebut dengan kecurangan. Mengapa? Karena konten bahan-bahan yang mereka buat atau yang mereka jual dari skincare itu nah tidak sesuai dengan standar yang ada. Nah akhirnya apa? Akhirnya selain itu melanggar etika akan merusak kesehatan konsumen. Bisa kalau dia skincare itu untuk wajahnya wajahnya nanti kan muncul masalah kesehatan lain dan itu lebih mahal. Bisa merah, bisa melupas. Nah, kalau itu yang terjadi, konsumen kan akan mengeluarkan uang lagi yang lebih banyak lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang menjual skincare itu bisa dihukum secara moral. Orang tidak membeli lagi. Kalau tidak membeli lagi, kan bisa usahanya kan ujung-ujungnya bangkrut. Nah, jadi nggak usah lah. Jadi nggak usah ada pikiran, nggak usah ada niat untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan penyimpangan, untuk melakukan kejahatan di dalam bisnis. Lakukanlah bisnis secara wajar, secara apa adanya. Mudah-mudahan konsumen senang, konsumen tetap menjadi pelanggan, usaha kita berkah. Berkah tadi, yang utama itu sebenarnya berkah Pak ya. Karena itu kan uang kita makan, Pak, untuk keluarga kita ya. Berilah kita makan makanan. Ya bukan gini Pak, konsepnya kebanyakan ya yang di luar sana ya. Saya mencari makan, ini kan dia menganggap hal itu ya wajar karena itu secara bisnis ya. Konsep mereka gini Pak, mencari duit yang halal itu seperti itu. Tapi kalau haram itu konsep mereka tuh ya jual-jual yang barang haram, maling, menipu ya. Tapi itu salah satunya menipu Pak kan, menipu kandungan yang harusnya ada tapi itu tidak ada, bahkan ada yang zat berbahaya. Nah itulah yang secara ditambahkan zat berbahaya. Itu yang dilarang. Banyak Pak ya penjual-penjual di sana, bukan hanya penjual skincare, bahkan penjual-penjual makanan yang melanggar bisnis. Nah, dan itu tidak diperbolehkan Pak ya dalam etika bisnis ya. Baik Pak, boleh dijelaskan secara singkat deh etika bisnis seperti apa Pak? Baik Pak Sutisno, bahwa etika bisnis itu suatu ketentuan, suatu standar yang harus diacu oleh pelaku bisnis, baik pedagang maupun orang-orang yang memproduksi barang. Misalnya konsumen harus membeli dengan barang-barang yang baik, tidak merusak kesehatan. Konsumen harus membeli barang-barang yang terhindar dari bahan-bahan yang merusak kesehatan, misalnya pengawet-pengawet. Nah, sudah itu konsumen harus mendapatkan hak-haknya. Misalnya hak-haknya itu konsumen harus diberi penjelasan bahwa barang ini atau produk ini terdiri dari apa saja bahannya, ingredientnya penting Pak ya. Jangan sampai nanti misalnya bagi dia halal tapi tidak toyib. Nah, ini penting ini. Misalnya begini, seperti orang menderita nah, kalau tidak dijelaskan ingredientnya salah satunya sahang misalnya. Nah,
berarti kan menipu orang mah. Benar. Karena orang mah tidak boleh memakan sahang Sahang, pedas. iya, pedas. Nah, makanya di ingredient itu harus dijelaskan sahang berapa persen. Nah, sehingga pada saat dia membeli, oh boleh ini saya makan ada sahangnya tapi kan sedikit kandungannya. Nah, ini penting. Iya. Makanya itulah hak konsumen harus dijelaskan. Atau mungkin sahabat bincang tuh bingung sahang tuh apa, Pak? Merica ya. Sahang tuh salah satu bahasa Palembang, Pak ya. Iya, merica ya. Lanjut lagi, Pak. Nah, atau begini. Misalnya kan konsumen itu kan orang muslim ya. Nah, kalau kita nggak sebutkan ingredientnya atau konten yang ada di produk itu atau bahan makan itu siapa tahu tidak halal. Nah, itu yang penting. Itu penting. Iya. Nah, kalau kita sudah jelaskan konsumen menjadi tenang. Dia mengkonsumsi barang atau produk itu kan tenang. Seperti saya pernah menyaksikan di Malaysia. Itu di Malaysia itu ada minimarket yang menjual barang yang non halal dan halal. Non halal bagi muslim halal bagi muslim. Di mereknya besar-besar. Ini tidak untuk muslim. Luar biasa. Kalau kita nggak disuruh kita campur daging halal kita campur daging yang tidak halal. Nah itu kan, Pak. Ini tidak boleh. Melanggar etika bisnis tadi ya. Melanggar etika bisnis dan tidak boleh dalam Islam. Termasuk dalam agama lain pun tidak boleh. Agama lain juga sama. Sebetulnya agama itu konsepnya kebaikan. Sama ya kebaikan. Sama konsepnya kebaikan. Nah kalau kita tidak berbuat baik dilarang. Boleh. Apapun agamanya sama. Nah inilah pentingnya etika bisnis. Jadi artinya ketika produsen atau penjual itu mengacu atau menerapkan etika bisnis, mudah-mudahan usahanya itu tetap langgeng, kemudian berkah dan konsumen terbantu. Mengapa? Dari aspek kesehatannya mereka terjamin. Kemudian dari aspek makan minum yang mereka lakukan terhadap produk yang mereka jual itu kan bisa juga terjamin dan tidak membuat mereka ragu-ragu dan jangka panjang mereka akan menjadi pelanggan kita. Tapi sekali saja kita membuat kecurangan, sekali saja kita berbohong, sekali saja kita membuat kerugian terhadap konsumen akan lari. Jadi yang tadinya barangkali dia menjadi pelanggan pindah ke tempat orang lain. Nah ini harus kita jaga. Makanya mutlak kita harus melaksanakan etika bisnis ini, Pak. Wah penting sekali ya etika bisnis ya. Saya juga baru tahu nih Pak etika bisnis ya. Serinci itu Pak Amidi. Masya Allah. Memang tepat banget Bapak jadi dosen ini. Kayak kita kuliah di SKS nih Pak. Enggak, di sini ada juga. Jadi sobat bincang, di sini kita ada pelajaran kewirausahaan. Jurusan teknologi laboratorium, jurusan gizi. Mengapa? Karena kita bekali mahasiswa ini, siapa tahu nanti walaupun dia tidak bekerja, dia bisa buka bisnis. Atau dia sudah bekerja di sore hari atau di waktu lenggang dia bisa buka bisnis. Bahkan banyak Pak mahasiswa kita yang buka bisnis di sini Pak, jualan ya. Tapi memang sudah belajar kewirausahaan, tambah mengerti lagi ya. Jadi memang kita tidak hanya mencetak tenaga profesional secara keilmuan saja, tapi memang ada muatan lokal Pak ya, mata kuliah muatan lokal, salah satunya kewirausahaan ini ya. Dan salah satunya Bapak kita dosen ya, penjelasannya sangat jelas, padat, dan saya aja Pak kalau mahasiswa nyaman sama Bapak. Karena memang gitulah ya dosen di kita ya di IKES, ngomong IKES lagi, UMAD ya. Karena kita baru menjadi UMAD nih Pak. Baru mulai 1 Januari 2024 yang lalu. Nah ya sobat, 2025 yang lalu. Iya 2024 Pak ya, 25 baru Januari. Baru Pak ya. Nah sobat bincang ya. Baru 3 bulan. Karena memang Pak masuk dari kita dari pendaftaran mahasiswa baru Kak IKES Kak ya. Iya kita IKES tapi dulu. Nah sekarang kita udah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Nanti sobat bincang jangan lupa ada Ahmad Dahlannya. Itu unggulan kita Pak ya. Ahmad Dahlan itu adalah salah satu pendiri Pak ya. Tokoh utama pendiri dari Muhammadiyah. Wah Pak kalau masalah bisnis tadi Pak ya. Kalau seandainya tadi kita berbicara tentang penjual yang nakal nih Pak menjual barang yang tidak sesuai dengan klaimnya ataupun mengurangi komposisinya, ingredientnya, isinya, secara etika itu sangat melanggar etika. Nah, saya tidak membicarakan tentang hukumnya Pak, karena memang hukumnya ada pakar tersendiri Pak ya. Oke, kalau terkait tentang ekonomi Pak, kan mereka merasa dengan menjual konsep ekonomi kan gini Pak ya.
menjual dengan harga yang menguntungkan bagi mereka. Itu konsepnya menguntungkan bagi mereka kan menguntungkan Pak, bagi mereka saja. Tetapi bagi konsumen kan tidak menguntungkan Pak. Nah, secara konsep kaitannya dengan al-Islam ke-Muhammadiyahannya Pak. Bagi mereka yang dengan sengaja mengurangi atau yang membuat celaka lah Pak ya dalam jangka yang panjang, secara konsep ke-Muhammadiyahan al-Islam ke-Muhammadiyahan ini seperti apa Pak? Baik Pak Sutrisno, bahwa etika bisnis itu sudah saya sampaikan bahwa mutlak harus dilakukan. Nah, misalnya pelaku bisnis, pedagang atau produsen itu tidak menerapkan atau tidak patuh terhadap etika bisnis ya. Nah, di dalam agama, terutama ilmu Islam dan kemuhammadiyahannya ya, itu disebut dengan perbuatan curang. Nah, kalau perbuatan curang itu akan dimurka Allah. Di dalam Islam itu kan tidak boleh. Nah, dimurka ini bukan hanya saja hukuman secara langsung konsumen tidak akan membeli lagi atau hilang dari pelanggan ya, tapi murka ini akan terus berproses dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang barangkali usaha kita tidak berkah. Kemudian barangkali kehidupan kita tidak tenang, banyak persoalan. Yang jelas kita barangkali sengaja atau tidak akan disumpahi oleh konsumen. Didoakannya tidak benar kita. Nah, makanya itulah tidak ada pilihan lain. Marilah kita berusaha atau berdagang atau berbisnis secara baik dan benar. Selain itu perintah agama, itu pun perintah dalam etika bisnis ya. Nah, karena kita sudah menganut agama semua nih, baik agama Islam maupun non-Islam sama konsepnya kebaikan. Nah, kenapa tidak kebaikan ini kita tonjolkan dalam bisnis? Karena selain aktivitas bisnis yang kita jalankan, yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Esa akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita juga, walaupun kita bukan pelaku bisnis, baik dari sisi konsumen maupun dari produsen atau penjual itu akan mendapat kebaikan. Kebaikan itu bisa diterjemahkan sebagai keberkahan, kesehatan, kebahagiaan. Nah, inilah barangkali yang kita idam-idamkan selaku orang Islam dalam hal berbisnis ini. Karena konsep muamalah itu jelas sekali. Apalagi muamalah itu diilhami oleh syariah. Luar biasa sekali. Wah, keren. Ya, jadi memang satu konsepnya ya, jagalah kita itu selaku pelaku bisnis yang memang menjunjung tinggi etika bisnis tadi Pak ya. Kalau seseorang ataupun UMKM atau pelaku usaha lain yang memang menanamkan jiwa etika bisnis itu ya berjalan lancar Pak ya. Insya Allah lancar gitu kan. Ya Pak, kalau ngomong tadi masalah puasa, kita balik masalah puasa Pak ya. Secara riset atau secara yang menurut pandangan Bapak nih, ada nggak perputarannya itu dari bulan puasa ini meningkat pendapatan baik dari UMKM, pelaku usaha, atau pendapatan masyarakat, atau bahkan pendapatan negara nih Pak? Baik, berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu itu Pak, sebenarnya bahwa pendapatan masyarakat atau UMKM ini luar biasa peningkatannya sepanjang bulan Ramadan. Kemudian pendapatan itu akan berakumulasi menjadi pendapatan daerah. Pendapatan daerah akan berakumulasi menjadi pendapatan nasional. Nah, dengan meningkatnya pendapatan penjual atau pedagang ini, maka akan mempengaruhi pendapatan pedagang secara keseluruhan. Pendapatan pedagang secara keseluruhan akan mempengaruhi pendapatan daerah. Pendapatan daerah akan mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, dengan demikian, dengan tibanya bulan Ramadan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa akan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Wah, mantap. Secara tidak langsung kita berkontribusi, Pak ya? Berkontribusi. Terhadap tadi negara ya? Terhadap negara, terhadap pedagang yang tadinya pedagang itu barangkali tidak ada pekerjaan, ada pekerjaan. Kemudian yang daerah tadi barangkali pendapatannya belum tinggi ya, bisa dari tinggi. Nah, pendapatan negara pun akan bertambah. Berarti kita sudah memberikan kontribusi. Dari mulai tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Luar biasa sekali. Dengan adanya bulan Ramadan ini ya. Memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, Pak ya. Bukan hanya untuk umat muslim sendiri, Pak. Non-muslim juga banyak itu malahan, Pak. Semua orang merindukan Ramadan. Semua orang merindukan Ramadan, baik muslim maupun non-muslim. Non-muslim merindukan Ramadan karena dia akan berjualan. Karena dia akan bisnis yang sekarang sedang bergairah. Tapi Pak, bukan hanya jualan loh Pak.
Kalau zaman kita generasi milenial, generasi Gen Z sekarang tuh war takjil, Pak. Ya banyak ya teman-teman saya juga Pak non Muslim, bukan hanya kita aja ya. Jadi kita nyari takjil itu war tuh perang, Pak. Siapa duluan ini? Ternyata banyak juga teman-teman kita non Muslim merindukan itu suasananya. Ya, itulah dia merindukan Ramadan juga. Oke. Jelas Pak ya, kalau dari memang tuntunan dari Rasulullah kita, ya bulan Ramadan itu ada bulan yang penuh berkah luar ya biasa. untuk seluruh umat manusia ya. Rahmatan lil alamin. Wah, luar biasa. 100 untuk Pak Hamidi. Oke, luar biasa ya sahabat bincang ya. Memang kalau kita berbicara nih nggak habis ya, nggak habis waktunya ya, nggak habis waktu kita berbicara mengupas ekonomi dan bisnis dan juga ekonomi dan juga hukum bisnis lainnya ya. Nah, untuk sahabat bincang yang penasaran ya, diajar langsung oleh Pak Amidi selaku dosen ekonomi ya ataupun kewirausahaan kita, jangan lupa ya langsung kuliah di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ya. Aduh, keren banget nih Pak ya. Oke, Pak, statement terakhir nih Pak untuk sobat bincang yang ada di rumah, boleh disampaikan. Baik, untuk sobat bincang yang berada di rumah sebagai statement terakhir atau closing statement ya. Yang pertama, sobat bincang yang masih duduk di bangku SMA ya, yang sebentar lagi barangkali akan mencari tempat kuliah ya. Nah, kita menawarkan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang untuk pilihan saudara tempat berkuliah. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun sobat bincang ingin lebih jauh mendalami masalah ekonomi, kita bersedia untuk berkonsultasi. Nah, yang ketiga, bagi sobat bincang, manfaatkanlah momen Ramadan ini sebaik-baiknya untuk menambah ibadah dan memberi peluang-peluang bisnis kalau sobat bincang ingin berbisnis. Itu saja barangkali, terima kasih. Wah, luar biasa ya, spesial sekali ini kita udah disuguhkan dengan ilmu ekonomi yang luar biasa ya dari Pak Amidi SMSI. Terima kasih Pak sudah mampir di podcast kita ya. Terima kasih Pak waktunya ya. Sobat bincang ya. Demikianlah podcast kita untuk segmen kali ini bersama Bapak Amidi SMSI. Beliau selaku Bendahara BPH Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang, bicara inspirasi seputar Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Saya Triswas Reza pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.